Episode dimulai dengan Janak yang telah mendapatkan kembali ingatannya dan dapat mengingat bahwa Urvashi adalah ibunya. Pengakuan mendadak Janak membuat semua orang terkejut. Ketika dia melihat wajah Bridge Busan, dia menjadi marah padanya. Dia tidak mengerti mengapa dan bagaimana Bridge Busan ada di sana. Pertapa itu menceritakan semuanya padanya. Pertapa itu ingin tahu lebih banyak tentang Urvashi. Janak memberitahu mereka bahwa Urvashi bunuh diri karena tekanan dari masyarakat. Di rumah bose, terjadi konflik antara Aniruddha dan Arshi. Arshi mengamuk karena ibunya ditangkap polisi. Namun, ia tidak mau membantu. Choten juga menjelaskan bahwa menangkap Sristi Mukherjee bukanlah hal yang mudah. Polisi memiliki cukup bukti terhadapnya. Sangat jelas bahwa ada hubungan antara Sristi Mukherjee dan Tejas. Ajanta dan Bablu juga mendukung keputusan petugas polisi, yang membuat Subha dan Tanuja marah. Choten mengingatkan mereka bahwa jika mereka menemukan hubungan antara kematian Janak dan Arshi, mereka juga akan dihukum sesuai hukum. Aniruddha merasa malu karena memiliki istri seperti Arshi yang bisa memanipulasi ibunya untuk mengambil nyawa Janak agar tidak ada bahaya dalam hidupnya. Namun kali ini Aniruddha menjadi sangat putus asa untuk mendapatkan keadilan bagi kekasihnya. Dia tidak peduli dengan hubungan pernikahannya, dan memuji kebaikan Janak yang selalu mengorbankan cintanya sendiri demi Arshi. Aniruddha tahu bahwa Janak mengorbankan dirinya hanya untuk menyelamatkan hubungan mereka. Dia ingin merasakan rasa sakit yang sama seperti yang dialami Janak ketika nyawanya hampir melayang. Aniruddha telah kehilangan semua harapan untuk memulai hidup baru. Bablu juga mendukung Aniruddha dalam krisisnya. Apu menjadi sangat emosional setelah mengetahui kematian Janak. Lalan meyakinkannya bahwa dia akan mendapatkan keadilan, tetapi dia tidak berharap pelaku kejahatan akan terungkap. Yang terpenting, Janak tidak akan kembali lagi. Janak didorong untuk membalas dendam terhadap Kulbusa. Bridge Busan berencana untuk mengadakan sebuah acara di mana dia akan mengundang Janak dan akan membongkar kejahatannya. Tetapi Janak tidak ingin membongkar dirinya sendiri setelah kejadian ini. Pertapa dan Bridge Busan mengatakan bahwa sangat penting untuk membalas dendam kepada Bridge Busan. Dengan cara ini, dia juga akan mengetahui identitas. Sementara itu Janak yang merasa jijik setelah mengetahui wajah asli Bridge Busan. Karena dibenci oleh suaminya, ibu Janak bunuh diri. Secara mengejutkan, Pertapa itu berjanji bahwa Janak akan menemukan identitas ayahnya yang selama ini tidak diketahuinya. Setelah mengetahui hal ini, ia diliputi emosi. Ketika Bridge Busan mengaku bahwa Kulbusan adalah penyebab utama kehidupan berantakannya, Janak juga menceritakan bagaimana ibunya menoleransi semua perilaku buruk dan kata-kata menghina dari Kulbusan. Di rumah bose, pertengkaran antar saudara terus berlanjut. Choten memutuskan untuk memisahkan dapur mereka dari Tanuja. Ia mengangkat tangannya ketika Lal menentang keputusan Choten. Arshi meraung marah ketika mendengar nama Janak berulang kali. Bablu memberikan perhatian khusus pada gadis yang telah meninggal, Janak, yang telah mengorbankan nyawanya sendiri. Aniruddha menambahkan bahwa ia ingin memberikan keadilan kepada wanita tak bersalah itu, yang menanggung penderitaan luar biasa karena permusuhan Sristi Mukherjee. Lalan berharap Janak masih hidup. Ketika ia menyampaikan dugaannya kepada Apu, Apu menjadi gembira. Sementara itu, telepon Lal berdering. Lal diberitahu bahwa mereka akan mengadakan upacara pemakaman Janak di rumah bose. Lal dan seluruh keluarganya diundang ke sana. Apu menjadi sangat terpukul setelah mendengar berita ini. Ia kehilangan semua harapan. Bridge Busan menceritakan seluruh kisah bagaimana ia dikhianati oleh Kulbusan. Pertapa itu menyelamatkan nyawa Bridge Busan yang kemudian memutuskan untuk membalas dendam kepada saudaranya. Pertapa itu juga ingin menghukum pria jahat tersebut. Mereka akan mengatur sebuah acara di mana Kulbusan akan diundang, dan Janak akan menyamar. Janak bermimpi bertemu dengan ayahnya. Ia menerima Bridge Busan sebagai gurunya dan berjanji akan belajar menari darinya. Mereka berdua merasa puas setelah mendapatkan kebersamaan satu sama lain. Kakek dan nenek Aniruddha memutuskan untuk mengadakan upacara pemakaman Janak yang telah meninggal, yang dulu tinggal di rumah bose. Meskipun Subha tidak mendukung acara ini, ibunya tidak mau mendengarkan apapun kali ini. Aniruddha juga ingin acara ini diadakan di rumah ini. Tetapi neneknya memberikan syarat bahwa Aniruddha harus melupakan semua kenangan tentang Janak setelah pemakamannya, tetapi mustahil bagi Aniruddha untuk menghapus semua kenangan tentang orang yang dicintainya. Ia didorong oleh kakeknya untuk bekerja di kantor agar dapat menjalani kehidupan normal. Aniruddha berjanji akan meninggalkan negara itu setelah mendapatkan keadilan atas kematian Janak. Di penjara, Sristi Mukherjee diinterogasi oleh dua petugas polisi. Mereka mulai mengajukan pertanyaan, tetapi Sristi tidak mengatakan kebenaran apapun di hadapan mereka. Dia sepenuhnya menyangkal bahwa dia mengetahui tentang kematian Janak. Sristi mencoba mengintimidasi mereka, tetapi petugas tersebut menyatakan bahwa dia memiliki rekaman panggilan yang dapat membuktikan bahwa Sristi dan Tejas adalah pelaku utamanya. Sementara itu, pengacara Sristi Mukherjee tiba di sana dengan izin pembebasan bersyaratnya.
Selanjutnya Mrinalini yang datang ke rumah Choten untuk memberitahu mereka sebuah berita. Dia memberi Aniruddha harapan bahwa Janak mungkin masih hidup. Karena tubuhnya tidak ditemukan, sangat jelas bahwa seseorang telah membawa tubuhnya. Ada seorang pertapa yang mungkin membawanya. Lal dan Vipasya tidak percaya bahwa Janak mungkin masih hidup. Aniruddha tidak sabar untuk mendapatkan kabar lebih lanjut tentang Janak. Dia mulai bermimpi untuk membawa Janak kembali ke dalam hidupnya. Tetapi Mrinalini kembali meragukan apakah Janak benar-benar hidup karena dia belum pulang. Choton meyakinkan bahwa petugas polisi akan melakukan yang terbaik untuk menemukan Janak. Aniruddha berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk membawa Janak kembali. Sristi Mukherjee dibawa ke ruang sidang kecil tempat seorang hakim menginterogasi Sristi tentang kasus hilangnya Janak. Sristi kembali berbohong bahwa tidak ada hubungan antara dirinya dan kematian Janak. Polisi tidak ingin memberikan jaminan kepada Sristi, karena jika tidak, ia mungkin akan merusak bukti. Mereka juga mengajukan banyak bukti yang memberatkannya. Hakim membutuhkan waktu untuk mengumumkan keputusan akhirnya. Arsy ditanya oleh ayahnya apakah ibunya benar-benar tidak melakukan apapun terhadap Janak. Ia selalu berusaha mencelakai Janak, jadi wajar jika ia harus menanggung hukumannya. Vinayak ingin mengetahui kebenaran dari putrinya apakah Sristi merencanakan pembunuhan Janak. Arsy meraung marah saat ditanyai dan menyebutkan hubungan ilegal antara Aniruddha dan Janak. Ia masih menyimpan dendam terhadap Janak karena telah memanipulasi Aniruddha untuk melawannya. Vinayak menyarankan agar ia kembali ke rumah Aniruddha, tetapi ia tidak setuju lagi. Vinayak kembali menjelaskan bahwa Aniruddha membutuhkannya dalam krisis ini, tetapi Arsy mengecewakan ayahnya karena tidak mengikuti sarannya. Dengan bimbingan Brijbhushan, Janak mempelajari tarian dengan penuh disiplin dan dedikasi. Brijbhushan menghargai usaha dan kerja kerasnya. Setelah latihan, Brijbhushan dan Janak merencanakan bersama tentang program di mana dia akan tampil dengan nama baru. Janak ingin mengetahui tentang ayahnya yang telah memberikan begitu banyak penderitaan kepada ibunya sehingga ibunya terpaksa bunuh diri. Dia menunjukkan kebenciannya kepada ayahnya karena telah tidak menghormati ibunya. Brijbhushan ingin tahu apa yang akan dilakukan Janak setelah mengetahui identitas asli ayahnya. Janak mengatakan dia ingin memberi hukuman kepada ayahnya dan akan membuatnya menyadari perjuangan hidup mereka sebelumnya. Meskipun dia tidak akan menganggapnya sebagai ayahnya, dia pasti akan mengungkapnya dan ketidakadilannya terhadap ibunya. Tetapi Brijbhushan tidak mengungkapkan identitas ayahnya. Meskipun terus didesak, dia tidak mengungkapkan kebenaran, tetapi dia berjanji akan menceritakan semuanya kepada Janak. Janak menjadi gelisah ingin mengetahui kebenaran. Pertapa itu juga meminta Janak untuk bersabar.